Jadi kebanyakan manusia itu sungguhnya dia tahu bahwa dia itu bernafas, tapi sedikit orang yang memahami bahwa dia itu sedang bernafas. Itu yang terjadi saat ini. Iya. Jadi cobalah setiap hari amati nafasnya, keluar masuk nafas. Lah ini yang saya juga bingung, malah batin kejawen itu yang seperti apa yang dimaksud? Karena sebetulnya kalau menurut saya sih tujuannya sama ya, untuk pengolahan batin itu. Jadi kan sebetulnya kita sering-sering aja batin itu kan pasti berhubungan erat dengan benak. Nah, ketika kita mulai setiap hari mengamatin benak, mengamatin pikiran kita, itu sebetulnya termasuk olah batin. Yang larinya itu sebetulnya adalah perjalanan spiritual. Jadi pengenalan terhadap dirinya. Jadi kan sering teman-teman tuh ketika sendiri atau ketika berkomunikasi batinnya ngoceh. Ah, itu ngomong kosong. Ah, itu ini. Ah, itu ini. Nah, coba aja. Itu nggak akan bisa kita lawan. Pikiran, benak itu kita tidak mungkin melawannya. Nah, kita cuma diberikan cara, yaitu adalah mengalihkan perhatian. Lewat apa? Lewat nafas. Jadi kebanyakan manusia itu sungguhnya dia tahu bahwa dia itu bernafas, tapi sedikit orang yang memahami bahwa dia itu sedang bernafas. Itu yang terjadi saat ini. Iya. Jadi cobalah setiap hari amati nafasnya, keluar masuk nafas. Itu mungkin ya tahapan awal gitu. Mungkin tahapan awal ya. Ya kalau menurut saya di situ gitu. Kan beda-beda tuh setiap ini. Universal ini ya. Kemudian, nah ini nggak tahu ini pertanyaan ini pas apa enggak ya. Cuman karena ditanyakan ke Mas Sori, saya cuman sampaikan aja lah. Apa benar Mas Sori nanti Jakarta akan benar-benar tenggelam? Gitu katanya Mas. Saya nggak bicara soal vision ya, atau penglihatan secara itu. Cuman kalau melihat retakan lempeng, itu sangat dimungkinkan sekali. Jadi mulai dari lempeng Lembang itu memungkinkan sekali kalau itu aktif, ya udah, ya mungkin terlibat, mungkin, ya, karena ini apa namanya? Jadi gempa-gempa kemarin itu sebetulnya ada poin plusnya. Jadi mengurangi gempa yang lebih besar. Jadi di kecil-kecil gitu gempa itu lebih bagus daripada satu kali gempa tapi besar. Gitu. Tapi kan itu berbahaya kalau lempeng bergeser. Tapi kan pemerintah juga nggak akan tinggal diam. Misalnya di Teluk Reklamasi itu bisa dibangun bendungan raksasa, benteng raksasa dan lain sebagainya. Nggak bisa seperti itu juga Mas, karena lempeng itu berhubungan erat dengan daratan. Jadi kalau misalnya ini lempeng kesigar gini, ini kemungkinan ini akan ambles gini ke bawah dan ini nutup ke atas. Waduh, repot juga kalau gitu. Mau dihalangin gimana pun alam ya. Makanya itu salah satunya cara, yaitu konektivitas kita dengan alam itu harus terjaga. Makanya jangan salahkan orang-orang leluhur kita itu ketika apa kalau misalnya habis panen itu ngadain apa itu ya, syukuran, ya, sedekah bumi dan sebagainya. Itu kan sebetulnya bentuk rasa syukur, bentuk rasa komunikasi dia dengan alam gitu. Melalui alam lah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, bukan menjadi dangkal ini nyembah apa gitu, enggak gitu. Bangsa kita nggak sebodoh itu kok. Iya, gitu. Ya. Itu rasa syukur yang tinggi. Itu kejam sekali tuduhan itu ya. Oke, ini dari Mas Bambang tentang tipe-tipe energi pelet Mas. Apakah ada pelet yang bisa tanpa bantuan jin? Ya yang tadi saya jelaskan itu lewat energi. Tapi saya juga nggak bisa nyebutkan. Oke. Kemudian bagaimana cara untuk membangkitkan kundalini dan cara menetralisir sumbatan Mas? Kundalini. Jadi perlu kita pahamin dulu kundalini itu apa gitu. Karena banyak definisi kundalini. Jadi saya pernah ketemu beberapa teman-teman yang bercerita tentang kundalini. Padahal kalau misalnya dilihat itu masih Ida Pinggala gitu.
Itu bahasa baru lagi mungkin ya. Jadi kundalini itu sebaiknya ketika bangkit itu harus disokong dengan cakra-cakra yang optimal atau psikolopus yang optimal. Ketika psikolopus ini optimal, maka akan membentuk satu jalur di mana kundalini ini akan bangkit. Jadi makanya sumbatan-sumbatan itu ya terjadi karena belum siapnya psikolopus untuk menyiapkan jalan gitu bagi kundalini ini bangkit. Dan nggak sembarangan orang sih sebetulnya yang mampu membangkitkan kundalini gitu. Toh kundalini juga bisa bangkit sendiri, tapi resikonya besar. Nah itu teman saya juga bilang gitu waktu saya kumpul gitu, karena dia mungkin sedikit marah dengan saya yang waktu kumpul sama teman-teman Indigo ya. Nah dia marah dengan saya, terus dia bilang bahwa kundalini saya ini sudah bangkit gitu. Secara pemahaman saya, ketika kundalini bangkit, orang itu akan mengalami fase kefanaan atau jadab, di mana dia akan gila dengan spiritualitas. Karena otaknya tidak bisa menerjemahkan itu, maka orang-orang itu menganggap dia gila. Nah, berarti Saman udah pernah ngalamin itu? Enggak, kalau itu sindrom, ya bisa jadi sindrom kalau misalnya itu terlalu kundalininya tuh naiknya itu ke bawah. Nah, habis itu dia bercerita tubuh saya ini bisa menampung 10 jin. Nah, ini saya udah langsung clear, ini bukan kundalini, karena kundalini larinya bukan ke situ. Kundalini itu larinya adalah pengenalan jati diri, pengenalan dirinya terhadap penciptanya. Itu akses, itu transportasi gitu. Kalau kita sebutnya kundalini, kalau misalnya di agama itu bisa disebut burok gitu. Sebetulnya ya itu aja. Jadi energi terbesar tubuh manusia yang mampu membangkitkan kesadaran individu manusia untuk mengenali siapa dirinya gitu. Nah itu dibutuhkanlah pembimbing sebetulnya di situ. Nah kalau definisinya kundalini seperti itu, mungkin jawabannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman punya definisi lain ya silakan. Iya. Lebih pada ke kekuatan. Ya karena kundalini itu, jadi gini, yang kemarin saya ceritakan. Kemarin juga saya dengar lagi, ternyata saya salah menyebutkan nama dimensi. Jadi ada level fisik, eterik, emosi, astral, mental, spirit, integrity spirit. Itu adalah wilayah cakra, wilayah psikolopus. Ketika dia masuk ke dalam dimensi kosmik atau singularity, itu baru kundalini lah yang dipakai, bukan psikolopus. Karena psikolopus kalau mau masuk ke sana pasti hancur. Yang dipakai adalah kundalini itu. Simbolnya itu seperti energi yang keluar dari sumsum tulang belakang kita itu naik ke atas double helix. Makanya orang-orang dulu itu nyebutnya seperti ular gitu. Kayak kalau di di siwa itu ya. Simbol ular itu simbol kundalini sebetulnya. Atau simbol ada yang simbol wayang apa itu ya, Gatot Kaca atau apa, Yudhistira atau apa ya, yang kalau kita menamanya Antaboga itu apa? Antobugo. Ular naga itu loh. Nah itu sebetulnya kundalini. Tapi di situ kan dia pegang, jadi menguasai kundalini. Sudah terkuasai. Udah terkuasai. Oke. Terus kalau ini Mas pernah dengar istilah teleportasi? Nah itu sebenarnya peristiwa apa itu Mas Ori? Jadi sebetulnya kan dimensi alam semesta ini kan banyak, ada ruang dan waktu. Ada waktu itu, ruang dan waktu itu berhimpit waktunya. Nah sebetulnya waktu berhimpit ini itu nggak bisa ditentukan di poin mana, di titik mana. Orang-orang nyebutnya itu adalah wormhole atau lubang cacing. Iya. Nah ketika orang masuk situ, itu bisa jadi dia keluar di titik mana, karena itu tidak bisa ditentukan. Kayak gitu penjelasannya. Transportasi itu. Teleportasi. Oke. Ini dari Mas apa tuh namanya, Mas Pur. Bagaimana Mas Ori cara membersihkan energi negatif di rumah atau di rumah makan yang bisa dikerjakan sendiri? Jadi banyak cara, misalnya setiap di rumah mengucapkan salam atau berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itu tanpa kita sadari itu mampu meresonansi energi negatif. Termasuk di warung. Ketika di warung pun mental kita pun harus kuat.
bahwa niat dan tekad kita tujuan semata untuk ibadah, bukan untuk mencari uang. Mencari uang itu bonus. Nah, kebanyakan kita terimpit di situ. Akhirnya ketika kita tidak dapat uang, kita nganggapnya, berpikirnya ini disalahin ini disalahin ini. Tidak seperti itu. Jadi mentalnya yang harus dikuatin. Jadi gantungkanlah segala sesuatu keinginanmu kepada Allah. Udah, itu titik. Iya, oke. Dilanjutkan. Adakah sesuatu yang ditakuti oleh jin santet sehingga orang yang disasar tetap aman? Ya kalau dia lihat energinya sudah sangat besar ya nggak mungkin berani. Kembali kepada orangnya. Kepada orangnya. Kalau dia sangat yakin gitu. Makanya kan sebetulnya di psikis, misalnya ketika kita memiliki keyakinan yang kuat gitu terhadap pencipta kita, kita yakin tidak akan kena santet, itu ya termasuk membackup kan medan biofil aura. Oh iya. Iya, tadi saya bilang bahwa gantungkanlah segala sesuatu niatmu hanya karenanya dan hanya untuknya. Itulah makanya bekerja bisa jadi ibadah itu karena itu. Tapi kebanyakan kita kan bekerja itu kan, jadi level-levelnya orang memahami itu bekerja itu untuk mencari nafkah, satu, meningkatkan taraf hidup, dua, terus ada lagi saya lupa ya, membangun relasi, sampai di akhir bekerja itu adalah melayani. Jadi poinnya yang paling tinggi itu melayani, seolah-olah rendah tapi itu yang paling mulia. Gitu. Iya, yang terpenting kan sebenarnya asal kita membuat situasi di mana semua orang percaya gitu ya, amanah gitu kan ya. Ya sudah, bukan kita lagi yang nyari uang, uang yang nyari kita. Iya. Derajatnya uang itu kan lebih rendah dibanding kita. Iya, kita itu gitu. Jadi gini, hukum kausalitas itu memang seperti itu. Jadi apa yang kita genggam itu tidak akan datang. Tapi apa yang kita lepas itu dia akan datang. Makanya pahamilah, ketika kita tidak punya rezeki, ya berikan rezeki itu gitu. Apa yang kita punya kasihkan, maka itu akan kembali ke kita sebetulnya. Tapi kalau kita genggam terus, ya pura-pura mau dapat rezeki, kata udah cukup segitu gitu gitu katanya. Kalau Mas Sori secara pribadi pernah mengalami fase titik terendah nggak? Ya pernah. Pernah ya? Kalau saya ceritakan nanti dramatis gitu bagi saya, tapi bagi orang lain kan belum tentu gitu. Barangkali bisa dicuplik. Oh ternyata Mas Sori pernah juga nih mengalami hal gitu. Jadi waktu dulu habis lulus SMA itu kan saya pingin kuliah. Ceritanya. Sedangkan di posisi keluarga saya sendiri itu untuk membiayai kuliah itu kan sangat berat. Apalagi saya punya tanggung jawab adik gitu, 3, saya anak pertama. Jadi waktu itu saya niat sekali untuk pingin kuliah gitu. Lah itu saya ngejalinnya sambil ngamen sama 2 teman saya yang waktu ikut latihan. Kita ngamen dari alun-alun itu sampai ke Surabaya. Cuman dapat 15.000, 20.000 gitu kan. Saya tabung buat daftar SNPTN tulis. Ceritanya itu gitu. Nah waktu kuliah pun sendiri saya tidak berpikir saya mau ke jurusan mana, enggak. Yang penting niat saya pingin kuliah lah, entah itu di mana gitu. Asal klik aja gitu. Terus habis itu saya bilang ke ibu, Bu, saya pingin beli buku lah. Tes untuk tes tulis SBMPTN itu kan ada itu buku-bukunya, soal-soal panduan ini. Ya kata ibu gini, ibu udah nggak ada uang gitu, udahlah tak bekalin sholawat aja kata beliau. Ya udah deh, mau gimana lagi, yang teman-teman lain itu udah pada les di GO dan sebagainya. Sampai di titiknya saya berangkat itu ke Malang, itu berdua dengan teman satu kelas saya gitu. Nah waktu di sana saya nggak punya kenalan sama sekali, jadi tidur itu di rumah nenek teman saya. Nah waktu sampai di sana, sampai di Batu, dia ditelepon bapaknya harus daftar tamtama gitu. Kan saya jadi pusing gitu, ini saya mau tidur di mana gitu, sepeda motor nggak ada. Oke, sama teman saya, udah bawa aja sepeda saya gitu katanya. Ya udah, niat saya kan pengen ikut tes itu, tes tulis. Saya itu bingung, ini tidur di mana ya? Yang saya tahu itu cuman Rampal. Rampal, iya tahu. Ya. Saya pernah di sana lama.
Nah, waktu di Rampal itu saya udah tiduran itu ya kayak di alun-alun gitu kan Rampal itu. Tidur itu saya di situ. Jam berapa ya? Jam 8-an. Tiba-tiba ayah saya itu telepon tanya kabar dan sebagainya. Saya bilang saya lagi di Malang Pak gitu. Lo ngapain? Saya ikut tes ujian tulis gitu. Nah, sekarang kamu tidur di mana? Di lapangan Rampal. Terus bapak bilang, loh bapak ini punya paman di sana gitu. Bentar tak hubungin gitu. Nah saya baru tahu kalau saya punya paman di sana gitu. Lucu itu. Jadi adik mbak saya gitu dari ayah. Waktu di sana ya udah saya akhirnya tidur di rumah mbak saya. Jadi waktu berikutnya saya ikut tes. Kan itu rumahnya Saud Jajar beliau. Tes saya di UIN. Jadi kan saya nggak tahu itu jalurnya paling cepat tuh dari Saud Jajar ke UIN kan masih buta peta kan itu. Akhirnya dikasih tahu sama mbak, lewat sini lebih mudah gitu. Oke, saya berangkat itu tes jam 7, berangkat saya udah jam 6. Nyampe UIN itu setengah 7, saya duduk itu di depan. Saya liatin, kok orang-orang pakai hem ya gitu. Saya ini pakai kaos, saya nggak tahu kalau harus pakai hem. Ceritanya itu. Nah ini juga pengalaman yang unik waktu itu. Jadi saya udah bingung, udah mau masuk. Kalau pakai kaos kemungkinan nggak boleh masuk. Kalau saya balik ke sini pun juga udah telat. Iya. Akhirnya ada orang jual lalapan. Akhirnya saya datangin. Pak, saya ini mau ikut tes. Saya ini keliru nggak pakai hem. Saya cuma pakai kaos. Oh ya sebentar kata beliau. Dia lari itu masuk ke gang, terus keluar itu bawa baju oranye yang sekarang masih ada. Gitu. Oranye terus ininya lubang-lubang gini, dan belakangnya ini bulak putih. Iya. Itu bayangin tuh mental saya pakai enggak ya? Kalau nggak saya pakai saya nggak ikut ujian gitu. Iya. Udahlah saya pakai gitu. Waktu saya masuk ujian itu juga bingung, udah asal saya jawab gitu. Waktu saya keluar, saya cari tuh orang yang jual lalapan. Kok nggak ada orang jual lalapan gitu. Duh. Ini yang pengalaman unik sampai sekarang gitu. Dan itu berkesan sekali, makanya bajunya masih saya simpan. Itu di depan apa itu? Di depan UIN. kampus UIN. Depan UIN. Ya, sampai saya tanya orang jualan ini loh, apa? Cilok. Ini yang jualan lalapan di sini mana gitu. Tadi saya pinjam baju Pak gitu. Mana ada Mas orang pagi-pagi jualan lalapan. Apa saya yang ini ya gitu. Akhirnya udahlah, mungkin paginya orangnya ada gitu. Akhirnya saya balik ke rumah bilang ke mbak saya lupa nggak pakai hem. Ya udah besok pakai hem gitu. Saya balik ke sana, saya bawa itu baju. Iya. Saya tungguin kok nggak ada ya orang ini gitu. Udah masuk kan 2 hari itu tesnya. Habis itu udahlah, saya putus asa ini cari orang nggak ada gitu. Saya ceritalah ke ibu saya itu. Oh berarti ini jimatnya gitu kata ibu. Itu disimpan sampai sekarang. Ya. Nah waktu masuk kuliah itu juga gitu. Jadi waktu saya masuk itu kan dulu saya lihatnya kan di kantor almarhum Pak Made itu kan ada komputer ya. Jadi saya lihatnya nilainya itu di situ, masuk apa enggak. Saya klik ini, selamat Anda masuk SBMPTN gitu. Di Fakultas Pertanian Agroteknologi gitu. Saya lihat ini beneran apa enggak ya gitu. Saya keluarin lagi sampai 3 kali. Wah itu saya langsung seneng, nangis kan itu pulang. Lari kan itu saya, alhamdulillah seneng gitu loh, lari gitu. Habis itu ketemu ibu, saya bilang, Bu, saya masuk gitu. Ibu udah nangis meluk. Nah ibu kenapa nangis? Ibu bingung nanti bayarnya gimana gitu. Itu sampai kayak gitu. Ya Allah. Nah itu pun waktu saya masuk, itu saya udah niat. Karena biayanya waktu itu juga terlalu mahal. Kalau nggak salah dulu itu 6 juta. Per semesternya 1.250.000. Itu termasuk murah lah dibanding teman-teman yang lain. Saya bingung itu. Lah terus piye gitu katanya ibu. Ya wes Bu, kalau nggak boleh saya tak kerja. Waktu itu saya mau berangkat ke Sumatera. Ikut kerja di sana. Tiba-tiba mbak saya itu telepon yang di Saud Jajar. Awakmu masuk enggak gitu, karena saudaranya mbak ini masuk gitu, apa keponakan ya. Saya masuk mbak, tapi saya kayaknya nggak bisa kuliah gitu. Loh kenapa? Udah kamu berangkat ke sini. Nah itulah dikasih uang mbak untuk biaya kuliah, cuman dikasih separuh. Udah saya kasih separuh biar orang tuamu juga mikir gitu katanya. Ya udahlah Bu, dikasih mbak buat daftar ulang gitu. Ntar dipikir belakang sih gitu.
tenang lah, ntar kamu makan gimana, tidur gimana gitu kan. Nah, Mbak nawarin tidur di sini, makan di sini gitu. Nah, berjalanlah itu 1 semester. Itu kan masih nunggak kan itu, saya belum bayar full. Di situ ada tulisan pendaftaran bidik misi. Nah, waktu saya daftar itu nggak dibolehin. Karena kan sebetulnya kuotanya itu masih memenuhi, nggak tahu persyaratannya apa-apa gitu kan. Akhirnya saya udah nekat lah. Percuma kalau saya ke sini, saya langsung ke lantai 5 gitu. Saya mau ketemu langsung ke ini yang keuangan gitu. Saya datang gitu bawa amplop. Ya sedikit pakai ini ya tenaga dalam gitu. Saya kontak biar beliau ngerasain apa yang saya rasain gitulah istilahnya. Saya bawa ke atas, bawa amplop, saya gini, Pak, saya ini pengen lanjutin kuliah karena saya kemungkinan saya tidak bisa nerusin kuliah gitu. Udah, ini saya bawa, udah kamu pulang besok tetap kuliah. Dapat bidik misi itu. Jadi dapat bidik misi ya. Kuliah saya itu gratis gitu. Dikasih uang gitu kan. Itu kan ya dapat jatah tiap bulan ya. Iya, dapat jatah setiap bulan. Nah, itulah. Tapi tidak asrama. Enggak ya. Nah, itulah. Makanya kita ini sering itu membatasi rezeki Allah itu dengan pikiran-pikiran kita yang sempit. Kayak gitu. Ya jadinya gini, kalau pusing itu ya Allah, ini kan perintahmu untuk terus mencari ilmu. Saya udah pusing, Allah aja yang mikir ya gitu.